Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Fatoni. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video. Saya akan menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi. Dan video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah umum, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan kisah yang akan saya ceritakan, ini saya mengambil rujukan dari buku Biografi 60 Sahabat Nabi. Jadi teman-teman, buku Biografi 60 Sahabat Nabi ini sangat recommended dan sangat saya sarankan untuk dibaca. Karena apa? Buku ini merupakan buku yang menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi dengan bahasa dan penjelasan yang sangat begitu lugas dan mudah dipahami. Dan buku Biografi 60 Sahabat Nabi ini merupakan buku yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Dalam versi asli, buku ini buku terjemahan, teman-teman. Jadi dalam versi asli ini, buku ini bernama atau berjudul Rijalun Haular Rasul. Jadi buku ini sudah diterjemahkan, penerjemahnya itu bernama Agus Wandi. Dan itu tadi kenapa kok buku ini recommended? Ya karena itu tadi teman-teman, bukunya mudah dipahami, sangat lugas bahasanya, menggunakan sastra yang bisa ditempatkan di sekalangan pembaca itu secara luas. Artinya pembaca dengan kompeten pendidikannya masing-masing, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, semuanya insya Allah bisa memahami kisah yang dijelaskan atau yang diceritakan di dalam buku ini. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya akan menceritakan salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran sejati. Teman-teman, Salman Al-Farisi ini merupakan sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Dari negeri Persia ini nanti juga bermunculan banyak sekali sahabat Nabi dan pejuang-pejuang Islam yang sangat luar biasa yang kita bisa teladani kisahnya sehingga memotivasi kita untuk selalu berbuat baik dan senantiasa meningkatkan keimanan kita. Dan teman-teman, suatu keagungan dan keistimewaan ketika Islam sudah memasuki suatu negeri, maka kejadian luar biasa itu akan banyak sekali terjadi, di mana kejeniusan, keahlian, dan kepandaian yang tersembunyi dari para penduduk yang ada di negeri tersebut akan Allah bangkitkan, sehingga muncullah para filosof, dokter, ahli hukum, ahli matematika, dan keahlian lainnya yang itu merupakan ditemukan oleh seorang muslim yang Allah berikan nikmat tersendiri pada dirinya. Dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mengabarkan dari Robnya bahwasanya yang berkaitan Islam ini merupakan agama yang pada masanya nanti tidak ada lagi batas baik itu waktu, jarak, dan lokasi, terkecuali semuanya akan berkibar bendera Islam, akan berkumandang kalimat tauhid, akan berkumandang dan menjadikan Islam ini agama bagi pemeluk-pemeluk di setiap negeri yang ada di muka bumi ini. Itu janji yang Allah berikan. Dan pada kesempatan cerita ini yang berkaitan dengan Salman Al-Farisi, ini Salman Al-Farisi menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan atau mendapatkan gambar mengenai Islam di masa depan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya, dan kisah ini merupakan kisah yang terjadi pada masa Perang Khandaq, yaitu pada tahun 5 Hijriah. Dan teman-teman, kisah atau cerita tentang Perang Khandaq ini dimulai dari ketika para pemuka Yahudi itu mendatangi kota Mekah untuk memobilisasi kaum musyrik, untuk mencari massa, untuk mencari sekutu dalam upayanya untuk memerangi kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Dan beberapa kaum yang ikut bergabung menjadi sekutu itu diantaranya adalah kaum Khatafan, kaum Bani Quraisy, dan kaum Bani Quraisyah. Teman-teman, sekutu-sekutu tadi itu merupakan sekutu yang siap mati, siap berjuang, siap habis-habisan lah dalam berperang. Dan mereka itu dalam melancarkan serangannya kali ini dalam Perang Khandaq, mereka memiliki strategi yang luar biasa teman-teman, yaitu strategi mengepung kota Madinah. Mereka bersiasat, mereka akan membentuk dua tim atau dua kelompok, di mana kelompok tersebut akan menyerang kota Madinah dari depan dan dari belakang. Dan itu
terperincinya seperti ini teman-teman. Strateginya adalah kaum Khatafan dan Bani Quraisy itu akan menyerang kota Madinah dari depan, dan kaum Bani Quraisy itu akan menyerang Madinah dari belakang. Kota Madinah adalah kota yang memiliki letak geografis yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan pegunungan yang curam teman-teman, curam terjal. Jadi sehingga kota Madinah ini letak geografisnya hanya memiliki dua sisi yang dapat digunakan untuk akses masuk dan keluar, itu hanya dua teman-teman. Dan ketika mereka memiliki siasat menyerang kota Madinah dari depan dan dari belakang, itu siasat yang menurut mereka itu sudah sangat tepat teman-teman, karena mereka berpikiran akan mampu mengepung kaum muslimin di tengah, akan terkepung dari depan dari belakang, sehingga kaum muslimin tidak dapat lari kemana-mana, dan habis kaum muslimin dan Rasulullah SAW menurut pemikiran mereka. Singkat cerita teman-teman, kaum Khatafan, kaum Bani Quraisy dan Bani Quraisyah itu dipimpin oleh Abu Sofyan dan Unayyah bin Hisan. Jumlah pasukan mereka kurang lebih 24.000 tentara teman-teman. Dan ketika mereka mendatangi Madinah dan sudah mendekati Madinah ini teman-teman, kaum muslimin mulai menyadari kedatangan mereka. Mereka melihat kaum Quraisy, kaum musyrik tadi itu berjumlah sangat begitu banyak, berbekalan yang begitu lengkap dan siap memasuki kota Madinah dari depan dan dari belakang. Di situ kondisi kaum muslimin itu sangat panik teman-teman, panik, bingung, kayak kehabisan akal lah, bingung mau gimana lagi, diserang dari depan dan dari belakang. Dan kondisi kegelisahan dan kebingungan sehingga kehabisan akal istilahnya kaum muslimin tersebut tergambar dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 10, yang insya Allah akan saya bacakan beserta artinya teman-teman. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Yang artinya yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Itu suatu kondisi di mana ketika kaum muslimin didatangi oleh kaum musyrik dalam perang Khandaq yang digambarkan Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, pada waktu itu kaum muslimin menyadari bahwasanya mereka dalam kondisi atau keadaan yang begitu gawat, sehingga Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk diajak bermusyawarah mengenai hal tersebut. Pada saat itu, para sahabat dan kaum muslimin pada dasarnya setuju untuk melakukan perlawanan terhadap kaum musyrik. Namun yang jadi pertanyaan besar, bagaimana cara melawannya? Dan ketika itu, muncullah sosok yang berbadan besar, berrambut lebat, dialah itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berdiri di tempat yang tinggi di kota Madinah. Dia memandangi dengan tajam sekeliling kota Madinah. Dia mengetahui dan dia dapati bahwasanya Madinah ini kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan pegunungan yang terjal tadi. Dan dia mendapati dua celah yang luas yang dapat digunakan untuk jalur masuk dan keluar. Dari situ dia mengamati bahwasanya disitulah nanti letak di mana strategi yang akan diucapkan atau yang disarankan kepada Rasulullah SAW dapat digunakan. Menghadaplah beliau kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan ide atau gagasan mengenai siasat perang yang akan dia kemukakan. Salman Al-Farisi merupakan seorang yang sangat berpengalaman atau memiliki pengalaman yang sangat baik dalam hal peperangan dan strategi perang. Sehingga dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang strategi perang yang sebelumnya ini belum pernah sama sekali dipelajari atau bahkan diketahui oleh bangsa Arab, yaitu dengan membuat parit untuk perlindungan kaum muslimin di kota Madinah. Singkat cerita teman-teman, pada kisah ini, yaitu ketika kaum muslimin ini membuat parit yang dibuat di sisi depan dan di belakang kota Madinah tersebut, itu menjadikan kaum musyrik yang tadinya memiliki niat
untuk menyerang kota Madinah dengan semangat yang menggebu-gebu, ketika melihat parit yang cukup lebar dan dalam, di situ mereka tercengang, teman-teman. Dan di situ, teman-teman, kaum musyrik tertahan selama kurang lebih sebulan lamanya, teman-teman. Mereka tidak berdaya dan tidak memiliki daya sama sekali untuk dapat menerobos menuju kota Madinah. Sehingga pada suatu malam, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah angin topan yang menerbangkan tenda-tenda perkemahan mereka dan memporak-porandakan, memecah belah kesatuan pasukan kaum musyrik yang berniat tadi untuk menyerang kota Madinah. Sehingga Abu Sofyan dan Unayyah bin Hisan selaku pemimpin kaum musyrik mengarahkan seluruh kaum musyrik untuk pulang dengan keadaan kekalahan yang pahit, teman-teman. Akhirnya mereka pulang tanpa ada daya, tanpa ada hasil sama sekali. Dengan hanya mereka selama sebulan tertahan tanpa dapat memasuki atau menerobos kota Madinah.